Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil mursalin wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil kulli waqtin wahin wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma bihaqqihi wa bihaqqil mursalin wa bihaqqil anbiya'i wa bihaqqis syuhada'is shalihin wa bihaqqil ulama'il 'amilin wa bihaqqil awliya'ikal muqarrabin istajib du'ana ya Allah. Ya Fattah ya Alim ya Khabir ya Mubin. 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 Ya Fattahu iftah lana futuhal arifin. Ya Alimu allimna bi'ilmin nafi'. Ya Khabiru ahbirna min kulli syai'. Ya Mubinu bayyin alayna kullal umur zahiran wa batinan ruhan wa aqlan wa jasadan bi barakati umil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati dan Allah muliakan para pengurus DKM Al-Muharram beserta jamaah salat subuh, Bapak, Ibu, serta hadirin yang mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat kudrat dan iradatnya. Pagi hari ini kita bisa melaksanakan kembali kewajiban sholat subuh dengan berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian yang mudah-mudahan dengan kajian ini Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang membawa keberkahan, keselamatan fitini wa dunya wal akhirah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah, kajian pagi hari ini mohon izin saya ingin menyampaikan tentang bulan Rajab sebagai permulaan menuju Ramadan. Alhamdulillah, kita sudah berada di minggu pertama di bulan Rajab. Diawali tanggal 1 Rajab itu hari Senin yang lalu,
Sekarang sudah masuk ke hari ke-7 berarti. Bulan Rajab oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW disatu padukan dengan bulan Sya'ban dan Ramadan dalam munajatnya beliau, di mana dalam salah satu keterangan hadis riwayat Anas bin Malik dan riwayat yang lain dalam Musnad Imam Ahmad, juga di Musnad dan kitab-kitab hadis yang lain, menyampaikan bahwasanya idza dakhala syahrul Rajab qala Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Di keterangan lain, di riwayat lain ada tambahan wa hasil maqasidana, yang artinya Kanjeng Nabi memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keberkahan di bulan Rajab, keberkahan di bulan Sya'ban, dan memohon dengan kedua keberkahan itu Allah Subhanahu wa taala menghantarkan atau menyampaikan ke bulan suci Ramadan. Maka oleh karena itu para ulama memaknai keteladanan Nabi dengan berdoa seperti itu, memahami bahwa ketika masuk bulan Rajab itu artinya kita dituntut untuk mulai mempersiapkan diri untuk bisa masuk ke bulan Ramadan. Nah, kenapa harus dipersiapkan? Gitu. Kenapa harus kita jauh-jauh hari mempersiapkan diri untuk masuk ke bulan Ramadan? Karena menurut para ulama, orang-orang ketika masuk Ramadan itu ada 3 golongan. Ini mungkin tahun lalu pernah saya sampaikan juga ya, tapi tidak apa-apa, ini untuk ya mengulang gitu. Yang pertama ada golongan yang bahagia ketika Ramadan itu tiba gitu. Dan ia akan bahagia ketika melaksanakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan, serta ia akan bahagia ketika Ramadan itu sudah di akhir, di mana ia mendapatkan keberkahan Ramadan, khususnya Lailatul Qadar, dan ia kembali kepada fitrahnya dan menjadi orang yang bertakwa. Yang selanjutnya, yang kedua, ada orang yang biasa-biasa saja. Datang Ramadan itu biasa-biasa saja. Toh tahun kemarin juga datang gitu. Ia hanya memindahkan gitu ya. Makan yang biasanya sarapan, makan siang dan makan malam, mungkin gitu. Bagi yang 3 kali makan, itu dipindahkan. Untuk sarapan itu dinaikkan gitu ya, menjadi sahur, sementara untuk makan siang dan makan malam disatukan di maghrib. Nah, gitu. Nah, kadang juga ada setelah Isya makan lagi gitu ya. Nah, itu bagi yang tetap mempertahankan makan 3 kali sehari gitu. Nah, tapi ia tidak tidak membedakan gitu kehidupannya, kualitas ibadahnya dan sebagainya, ya biasa saja gitu. Nah, bahkan naudzubillahi min dzalik, di keterangan lain gitu ya, Kanjeng Nabi menyebutkan
kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Banyak sekali orang yang berpuasa tapi ia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Gitu. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, naudzubillahi min dzalik, ada golongan yang ia enggan, gitu ya. Bahkan membenci, itu tidak mau dengan datangnya bulan suci Ramadan. Kenapa? Ya karena dia merasa terkekang, merasa nafsunya dipenjara dan sebagainya, banyak larangan. Apalagi di bulan Ramadan itu kan basic need gitu ya, kebutuhan utama kehidupan, di mana makan, minum, dan bagi perkembangan kehidupan manusia itu bersenggama antara suami dan istri itu kan dilarang gitu, untuk siangnya. Kalau malamnya silahkan. Nah, ini bagi nafsu tentu akan menjadi sesuatu yang sangat berat dan dia tidak mau. Nah, gitu. Oleh karena itu maka ketika datang Ramadan itu dia sudah sudah wanti-wanti, dia tidak akan mau gitu ya mengikuti apa yang ada di bulan Ramadan, menolaknya. Nah ini terjadi gitu. Banyak orang yang mengaku Islam gitu, tapi ketika Ramadan dia tidak mau berpuasa, padahal dalam keadaan yang sehat walafiat, tidak pergi kemana-mana, tapi dia tidak mau melaksanakan puasa. Nah, oleh karena itu, maka kata para ulama, untuk bisa kita masuk ke bulan suci Ramadan, ya, tentu kita berharap yang pertama menjadi orang yang bahagia. Nah, itu menurut para ulama, ya, baik bahagia maupun biasa, serta yang ketiga naudzubillah itu adalah yang celaka, ya, yang enggan, ya, di mana masuk ke Ramadan tidak mau, di dalam bulan Ramadan dia tidak mau melaksanakan puasa ataupun ibadah yang lainnya, dan di akhir tentu ia akan celaka, gitu ya. Karena Ramadan hilang, dia tidak mendapatkan pahala, justru mendapatkan siksa karena dia tidak melaksanakan perintah Allah. Nah, tiga golongan ini menurut para ulama itu bergantung kepada bagaimana ia mempersiapkan diri di bulan Rajab. Dimulai bulan Rajab. Orang yang mendapatkan keberkahan di bulan Rajab, maka ia akan mendapatkan keberkahan di bulan Sya'ban, dan ketika ia mendapatkan keberkahan di bulan Sya'ban, ia akan mampu atau bisa menghadapi Ramadan dengan senang gembira. Gitu. Nah, oleh karena itu maka para ulama itu memahami doanya Kanjeng Nabi, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan, itu adalah upaya bagaimana kita memposisikan diri agar kita bisa masuk ke bulan suci Ramadan, menyambutnya dengan penuh riang gembira atau penuh kebahagiaan. Nah, gitu. Nah, selanjutnya para ulama pun menyampaikan, gitu, bahkan sejatinya menyambut bulan suci Ramadan itu ada bagi orang-orang atau bagi ulama yang khusus, gitu, itu tidak hanya di bulan Rajab, gitu, Rajab, Sya'ban dan Ramadan, ya, tapi ia sudah mempersiapkan diri 6 bulan sebelumnya. Berarti dari mundur gitu ya, Rajab, Jumadil Akhir, Jumadil Awal, Rabiul Awal, Rabiul Tsani dan Rabiul Awal. Berarti dari bulan Maulid atau dari bulan Rabiul Awal ia sudah mempersiapkan diri untuk masuk ke bulan suci Ramadan bagi kalangan tertentu. Bahkan ada lagi yang lebih hebat lagi,
adalah orang-orang yang setahun gitu ya, setahun sebelum Ramadan itu sudah mempersiapkan diri kembali. Jadi setelah Idul Fitri, hari kedua dari bulan Syawal, ia sudah mulai kembali merindukan akan datangnya bulan suci Ramadan. Nah, tentu ini kalau kita lihat di keterangan-keterangan, Kanjeng Nabi Muhammad SAW memberikan keteladanannya, gitu ya, dengan berbagai macam amal ibadah sunnah, yaitu dengan puasa Syawal, puasa Muharram dan sebagainya, di Dzulhijjah dan sebagainya. Nah, menurut para ulama juga, kenapa ada orang yang 1 tahun itu sudah siap atau sudah menantikan keberadaan Ramadan kembali? Itu karena mengikuti atau meneladani apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi, ya, dan itu dari para malaikat yang menyampaikan, lau ta'lamuna ma fi Ramadan latamannauna as-sanah kullaha Ramadan. Kalau seandainya orang-orang manusia ini, gitu ya, kata malaikat, tahu bahwasanya di Ramadan itu ada berbagai macam keberkahan, ada berbagai macam anugerah, ada berbagai macam kebaikan yang Allah berikan, maka orang-orang tersebut akan mengharapkan setiap tahun atau sepanjang tahun itu adalah bulan Ramadan. Masya Allah, gitu. Kira-kira kita kalau seperti itu, gitu ya, 1 tahun puasa terus berarti, gitu ya, gitu. Masya Allah, gitu. Nah, walaupun tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih memahami kondisi manusia yang akhirnya yang mewajibkan puasa hanya dalam 1 bulan saja, yaitu bulan suci Ramadan. Nah, namun sekalipun Ramadan itu 1 bulan, keberkahannya bisa sampai 1 tahun bagi orang-orang yang memahami dan bisa menggapainya. Nah, oleh karena itu maka di bulan Rajab ini, ya, tentu menjadi waktu yang bagi kita harus kita upayakan. Kalau 1 tahun tentu sudah lewat, gitu ya. Ini tinggal kita bulan Rajab dan Sya'ban, 2 bulan lagi. Nah, kita harus persiapkan. Nah, bagaimana mempersiapkannya? Selain tadi dengan berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan, adalah juga memahami atau mendalami apa yang dimintakan oleh Kanjeng Nabi kepada Allah tentang keberkahan Rajab itu. Nah, di dalam salah satu keterangan, Kanjeng Nabi menyampaikan bahwa Ar-Rajab syahrullah. Nabi ditanya, wa ma syahrullah, mahsusun bil magfirah. Rajab itu adalah bulannya Allah. Nah, tentu semua bulan juga adalah milik Allah. Cuma kata Kanjeng Nabi ketika ditanya oleh para sahabat, wa ma syahrullah, apa yang dimaksud dengan bulan Allah? Kata Kanjeng Nabi, mahsusun bil magfirah, khusus untuk magfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya di bulan Rajab ini Allah mengkhususkan, gitu, menyiapkan magfirah ampunan bagi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu di setiap saat pun juga Allah membuka magfirah itu selama nyawa belum sampai di tenggorokan dan matahari belum terbit dari barat. Nah, pintu tobat, pintu magfirah Allah terbuka. Tapi ketika nyawa sudah di tenggorokan, terus matahari sudah terbit dari barat, yaitu ditutup. Nah, gitu. Nah, namun di bulan Rajab ini lebih khusus, lebih dibuka, lebih lebar atau lebih banyak Allah menyiapkan magfirahnya. Nah, magfirah ini untuk apa?
Kata para ulama, maghfirah ini untuk membersihkan nafsu. Nah, gitu. Di mana sebagaimana Kanjeng Nabi Muhammad SAW, gitu ya, sebelum Isra Mi'raj, beliau dibelah dadanya, dibuka hatinya dan dibersihkan dengan air Zam-Zam. Nah, tentu kita meyakini Kanjeng Nabi itu maksum, artinya terjaga dari dosa-dosa. Tentu hatinya akan bersih. Nah, tapi kok sama Allah dibersihkan lagi gitu, melalui malaikat itu dibersihkan sebelum masuk ke proses Isra Mi'raj. Nah, ini sebagai pelajaran bagi kita ketika kita ingin menuju Allah, ketika kita ingin sedekat mungkin dengan Allah, maka kita harus membersihkan dulu diri kita, khususnya nafsu kita. Apalagi ya, menuju Ramadan itu adalah menuju ibadah yang kata Allah, as-saumu li wa ana ajubihi. Puasa adalah untukku dan aku yang sendiri yang akan memberikan pahalanya. Gitu. Yang ini adalah khusus. Nah, maka ketika seperti itu, ini kita harus lebih membersihkan diri kita. Nah, dengan apa kita membersihkan? Tentu kita tidaklah membelah dada kita gitu ya, mengeluarkan hati dan sebagainya. Nah, kita membersihkan tentu dengan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, para ulama ketika mengkaji tentang Rajab itu biasa menukil ayat wasari'u ila magfiratim mir rabbikum. Bergegaslah kalian menuju magfirah Allah wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan juga surga yang bentangan luasnya itu meliputi langit dan bumi. Nah, oleh karena itu kita dianjurkan di bulan Rajab ini memperbanyak istighfar, memperbanyak pertaubatan, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang itu tujuan utamanya adalah membersihkan jiwa kita, membersihkan nafsu kita, sehingga nafsu kita bersih ya, dan ketika nafsu kita bersih, hati kita akan ikhlas untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi menuju bulan suci Ramadan, yang insya Allah kalau nafsunya sudah bersih, ia akan menjadi nafsul mutmainnah, nafsu yang tenang, nafsu yang membahagiakan ketika disuruh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ini di bulan yang dimuliakan oleh Allah. Nah, oleh karena itu maka saya mengajak ya, khusus untuk saya pribadi, umumnya pada para jamaah, mari kita membersihkan diri kita dengan bahasa istilahnya tazkiyatun nafsi gitu. Membersihkan, mensucikan jiwa kita dengan memperbanyak istighfar gitu. Atau juga kalau mau dengan amal-amal yang lain, baik dengan membaca Al-Qur'an, baik dengan selalu punya wudu atau iktikaf di masjid, bisa juga dengan sedekah, bisa juga dengan berbuat baik, amal soleh yang lain yang itu diniatkan untuk membersihkan jiwa kita. Mudah-mudahan dengan hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala membersihkan, mentazkiyah nafsu kita sehingga menjadi nafsu yang mutmainnah dan bisa sedekat mungkin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in